Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Global Eksakta, tempat nyaman belajar sains dan matematika. Adik-adik, kali ini saya akan mengajak adik-adik untuk mempelajari tentang pembahasan soal KSN Matematika SMP. Jangan kemana-mana, tetaplah di video ini sampai habis. Bagi yang baru bergabung, mohon dukungannya agar channel kami terus berkembang dengan menekan tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan dengan video-video terbaru dari kami. Oke adik-adik, langsung saja kita bahas soal KSN Matematika SMP ya. Ini soal yang pernah muncul di Olimpiade Sains Nasional Matematika. Oke, untuk nomor 1 ini adalah materi himpunan, khususnya tentang diagram pen. Tetapi diagram pennya 3 lingkaran ya adik-adik. Ini lebih menantang dari soal-soal diagram pen yang biasa. Oke adik-adik, kita lihat soalnya. Di antara 100 siswa, 32 orang suka PKN, 20 orang suka IPS, 45 suka IPA, 15 orang suka PKN dan IPA, 7 orang suka PKN dan IPS, 10 orang suka IPS dan IPA, 30 orang tidak suka satu pun di antara ketiga mata pelajaran tersebut. Banyaknya siswa yang hanya suka satu dari ketiga mata pelajaran tersebut adalah. Oke adik-adik, kita langsung saja soal seperti ini kita buat diagram pennya ya adik-adik. Kita buat diagram pen ya. Seperti ini diagram pen ya. Oke, di sini adalah jumlah seluruh siswa. Ya, ada 100 siswa ya. Adik-adik lihat di sini. Ini 100 siswa. Adik-adik buat di sini 100. Oke, di sini karena pelajarannya ada 3, adik-adik buat lingkaran sebanyak 3 ya. Saling beririsan ya adik-adik. Kalau soal seperti ini dia saling beririsan karena ada menyukai 2 pelajaran, ada yang menyukai 3 pelajaran. Oke adik-adik, kita lihat yang pertama PKN. Ada 32 orang yang suka PKN. Adik-adik perlu tahu yang suka PKN ini ya bisa saja dia selain suka PKN juga menyukai PS. Bisa saja dia juga menyukai IPA ya. Berarti ini yang suka PKN. Kecuali ada kalimatnya yang hanya suka PKN ya, itu beda ya. Oke adik, kemudian 20 siswa yang suka IPS ya, 20 suka IPS. Oke adik, kita buat di sini IPS. Sebanyak 20 siswa ya, 20 siswa. Oke adik-adik, kemudian 45 orang suka IPA. Berarti di sini IPA ada 45 orang yang suka IPA. Oke adik-adik, kemudian kita lanjutkan. 15 orang suka PKN dan IPA. Dan tengok ini IPA dan PKN ada 15 ya. Oke. Kemudian 7 orang suka PKN IPS. PKN IPS berarti di sini 7. Oke. Kemudian ya tadi PKN IPS ya. Kemudian 10 orang IPS IPA. IPS dan IPA di sini ada 10 orang. Oke, ada 10 orang. Kemudian 30 orang tidak suka satu pun dari ketiga mata pelajaran. Berarti tidak suka semuanya, letak di luar di sini ada adik 30 orang. Oke. Pertanyaannya adalah banyaknya siswa yang hanya suka satu dari ketiga mata pelajaran. Satu saja, bisa jadi dia suka PKN saja tapi tak suka IPS dan IPA, atau IPS saja tapi tak suka PKN dan IPA. Oke, kita cari adik-adik. Oke. Langkah pertama kita cari yang suka PKN saja. Oke adik-adik, PKN saja. Oke adik-adik, PKN saja ini kan 32 nih adik. Adik-adik ya. Oke, kita misalkan yang suka semuanya itu X. Ya, di tengah-tengah sekali ini X. Itu artinya yang suka ketiga mata pelajaran ini. Berarti untuk yang PKN dan IPS, kalau hanya PKN dan IPS harus kita kurangi X. Kalau hanya suka PKN dan IPA kita kurangi X juga di sini. Oke, sedangkan yang suka PKN saja itu berarti 32 dikurangi yang ini. Yang suka PKN IPS saja, yang suka PKN IPA saja, dan yang suka ketiganya. Ya, jadi yang PKN saja adalah 32 dikurang 7 kurang X, kemudian dikurang lagi 15 kurang X, dikurang lagi X. Seperti itu adik-adik. Oke, kita selesaikan.
Ini kali ke dalam ya adik-adik, kurang 7. Ini min kali plus kan min 7. Min kali min plus X. Ini kalikan ke dalam juga ya adik-adik, seperti ini kalinya ya. Oke. Jadi min 15 plus X. Oke, yang ini kurang X. Oke adik-adik, ini plus X min X yang paling belakang boleh coret habis ya. Jadi yang tinggal adalah 32 kurang 7 kurang 15 ya. 32 kurang 7 kurang 15 hasilnya 10 ya adik-adik, karena 7 dengan 15 ini kan 22. 32 kurang 22 10 tambah X. Ya inilah yang suka PKN saja, yaitu 10 tambah X. Oke, kemudian adik-adik kita cari yang suka IPS saja. IPS saja tentunya yang 20 ini kurangi X juga ya. 10 kurang X, kurang tengah-tengah. Artinya yang 10 kurang X ini adalah yang hanya suka IPA dan IPS saja. Jadi yang suka IPS saja 20 dikurangi 7 kurang X dikurang lagi 10 kurang X dikurang lagi X yang tengah-tengah. Oke adik-adik, kita lanjutkan 20 ini kali ke dalam juga adik-adik ya. Ini dikalikan ke dalam sehingga jadi kurang 7 tambah X. Ya, ini juga dikali ke dalam sehingga kurang 10 tambah X. Ini kurang X. Yang tambah X kurang X terakhir bisa dicoret. Sehingga 20 kurang 7 kurang 10 hasilnya 3 ya adik-adik. 20 kurang 17 ya, 3 tambah X. Inilah yang suka IPS saja, yaitu 3 tambah X. Oke adik-adik, kita lanjutkan yang suka IPA saja. Oke, yang suka IPA saja yaitu ini adik-adik 45 dikurangi 10 kurang X. Yang ini dikurangi lagi 15 kurang X, dikurang lagi yang tengah-tengah ya adik-adik, kurang X. Oke, sehingga 45 kurang 10 tambah X kurang 15 tambah X sama seperti tadi adik-adik dikali ke dalam kurang X. Oke, ini dicoret sehingga 45 kurang 10 kurang 15. Jadi 45 kurang 25 hasilnya 20. 20 tambah X. Ini adalah yang suka IPA saja. Oke adik-adik, inilah yang ditanya, yang suka PKN saja berapa, IPS saja berapa, IPA saja berapa. Nanti kita cocokkan dengan opsen ya. Cuma masalah kita adalah X-nya belum ada ya. Kita harus cari nilai X-nya. Oke adik-adik, kita cari nilai X-nya. Untuk mencari nilai X ini, yaitu ini 100 ini ya, keseluruhannya ini ya, itu 100. Itu sama dengan yang suka PKN saja, yaitu 10 tambah X ya adik-adik. Ditambah yang suka IPA saja, yaitu 20 tambah X. Ditambah lagi yang suka IPS saja, yaitu 3 tambah X. Ditambah lagi yang suka IPS dan IPA saja, 10 kurang X. Tambah yang suka PKN dan IP saja, 7 kurang X. Ditambah yang suka PKN dan IPA saja, 15 kurang X. Oke, kita lanjutkan di sini adik-adik. Ditambah lagi yang suka ketiga-tiganya, yaitu X ya. Oke, yang suka ketiga-tiganya kita tambah X. Kemudian yang tidak suka semuanya harus kita tambahkan juga adik, tambah 30. Nah, oke yang adik-adik kita selesaikan ya adik-adik. Caranya ini 100 sama dengan, oke adik-adik jumlahkan ya. Untuk X dan min X ini bisa dicoret, X ini coret dengan plus X ini. Ya kemudian ini kan ada min X, ini plus X ya, dicoret. Min X plus X, min X ini dengan plus X ini. Jadi sehingga yang X-nya tinggal satu, ini X saja. Kemudian yang bilangannya adik-adik tambahkan, yaitu 10 tambah 20 tambah 3 tambah 10 tambah 7 tambah 15 tambah 30. Oke, kita tambahkan 10 tambah 20 30, 33 tambah yang 7 ini 40 tambah sini 50.
65 tambah 30 95. Oke, jadi hasilnya 95 tambah X. X-nya tinggal satu yang ini. Sehingga ini 95-nya pindah ruas. Jadi 100 kurang 95 sama dengan X. 100 kurang 95 kan 5. Sehingga X-nya sama dengan 5. Dapatlah X5. X ini kan adik-adik yang suka ketiga pelajaran ini. Oke, pertanyaannya kan yang hanya suka satu dari ketiga mata pelajaran. Oke, yang hanya suka PKN saja kita cari adik-adik. 10 tambah X, berarti 10 tambah X-nya 5. Jadi jawabannya 15. Yang suka PKN saja 15. Tak ada di option ya. Yang suka IPS saja, berarti 3 tambah 5. 8. Yang suka IPA saja, 20 tambah X-nya kan 5 tadi ya. 5, 25. Jadi yang hanya suka satu pelajaran PKN saja 15, yang hanya suka satu pelajaran IPS saja 8, yang hanya suka satu pelajaran IPA saja 25. Jadi jawaban yang memenuhi 8. Karena 15 dan 25 tidak ada di option. Oke, jadi yang hanya suka satu dari tiga mata pelajaran tersebut adalah jawabannya B8. Oke, adik-adik, kita lanjut soal yang kedua. Perhatikan gambar di samping ya. Ini digambarkan di bagian samping bawah ya. Gambar tersebut adalah gambar kap lampu yang tidak mempunyai alas dan tutup. Berarti di bawahnya kosong, di atasnya kosong ya. Alas dan tutup kap lampu berbentuk lingkaran ya, seperti ini ya. Jari-jari yang alasnya 12, jari-jari atasnya 6. Pertanyaannya, luas bahan yang diperlukan untuk membuat kap lampu ini berapa luas ini ya? Luas selimutnya ya. Berarti karena tidak pakai alas, berarti hanya luas selimut dari kap lampu ini. Bagaimana kita mau mengerjakannya? Karena bentuknya kerucut tapi tidak sempurna. Jadi kita bantu. Ya, kita bantu sehingga kerucutnya sempurna seperti ini. Kemudian untuk mencari luas yang kap lampu saja, tentunya luas selimut kerucut keseluruhan yang besar ya. Kerucut yang besar dikurang luas selimut kerucut yang kecil. Ya, itu luas kap lampu ya. Yang besar yang keseluruhan ini. Jadi termasuklah yang ini ya, alas ini. Tapi ketika kita kurang yang kecil ini, jadilah luas selimut kap lampu ya. Jadi karena dia alas tak ada, berarti hanya luas selimut kerucut ya. Luas selimut kerucut besar dikurang luas selimut kerucut kecil. Oke, jadi rumusnya kan kita tahu V kali R kali S, ruas selimut kerucut. Yang kecil juga V kali R kali S. Dengan catatan jari-jari dan selimut garis pelukisnya atau S ini adalah yang besar dan yang kecil masing-masing. Oke adik-adik, kalau kita tarik garis seperti ini ya, kita kan sudah dapat jari-jari yang besar ya. Jari-jari yang besar 12. Tapi garis pelukis yang besar kan ini. Yang segitiga besar ini kan belum tahu ya. Oke, kemudian pi kali jari-jari yang kecil kan 6. Garis pelukis yang kecil kan yang ini, dari sini ke sini. Sedangkan 6 ini yang ini ya. Ini anak panahnya ya, menunjukkan jari-jarinya. Berarti garis pelukis ini belum ada. Jadi adik-adik kita bantu buat gambar segitiga ini di luar ya. Oke. Yang ini kan 12 yang paling bawah ya adik-adik. 12, yang ini 6. Yang ini kan 8 ini, dari sini ke sini kan 8. Adik-adik cari dulu tinggi ini. Kita misalkan X. Bagaimana? Pakai materi kesebangunan. Ya, materi kesebangunan kan yang ini per ini ya. Pendek per panjang ya, 6 per 12. Sama dengan pendek per panjang. X per panjangnya X tambah 8 ya, tambahkan semua. Ini kita sederhanakan adik-adik ya, sama-sama bagi 6 jadi 1 per 2. Sehingga 1 per 2 sama dengan X per X tambah 8. Kita kali silangkan ya. Jadi 2 kali X 2X, 1 kali X tambah 8 tetap X tambah 8. Pindah ruaskan X nya ini, kurang X sama dengan 8.
Ini pindah jadi kurang 2x kurang x jadi 1x, sehingga x nya 8. Jadi tinggi yang ini juga 8. Oke, berarti kita dapat cari garis pelukisnya. Garis pelukis yang kecil ini ya, yaitu kita buat segitiganya di luar ya, di sini ya. Oke, di sini 6, di sini 8, maka di sini akan garis pelukis yang kerucut kecil yaitu 10 ya, karena ini Pythagoras hasilnya 10. Oke, bagi adik-adik yang belum tahu dari mana 10, kita akarkan ini 6 kuadrat tambah 8 kuadrat. 6 kuadrat 36, 8 kuadrat 64, tambahkan 100, akar 100 kan 10. Jadi garis pelukis yang kecil 10, berarti yang kerucut kecil ini ya. Ini 10, ini 6. Ini tegaknya tadi kan 8. Oke, untuk kerucut yang besar ini 12. Yang tegaknya otomatis 16 karena hasil jumlah ya semuanya ini. Ini 8 tambah 8 16. Jadi kita Pythagoraskan 16 dengan 12 ya. Oke, adik-adik, 16 dengan 12 itu Pythagorasnya 20 ya, adik-adik. Adik-adik bisa pakai rumus cepat 3 4 5 ya. Ini 12, ini 16. Berarti 3 kali 4 12, 4 kali 4 16, 5 kali 4 20 ya. Jadi 20 nih garis pelukis ini yang besar nih. Ya, jadi sini 20. Tapi kalau adik-adik tak mau memakai cara cepat ini, adik-adik bisa pakai akar seperti tadi ini ya. Yaitu akar ya, 16 kuadrat ditambah 12 kuadrat. Akar 16 kuadrat kan 256, 12 kuadrat 144. Kalau kita tambahkan jadi 400, akar 400 kan 20. Makanya di sini garis pelukisnya 20. Oke, untuk garis pelukis yang kecil tadi 10. Di sini 10. 10 dari sini adik-adik, 20 dari sini, atau cara cepat yang ini. Oke, sehingga 12 kali 20 24 ya, 240 pi dikurang 6 kali 10 60 pi ya. Jadi 240 kurang 60 hasilnya 180 pi. Adik-adik tinggal kalikan ya, 180 dikali 3,14. Oke, kita kalikan adik-adik, 180 kali 314. Ini saja ya, 32. 4 tambah 3 7. 8 1 2 4 4 simpan 2 5 ya, 2 15 6 5 tambah 0 yang ini ya, berarti 56 5 2 0. Adik-adik geser 2 koma karena ini kan 1 2 3,14 1 2. Jadi hasilnya 565,2 cm kuadrat. Jadi luas bahan yang diperlukan untuk membuat kap lampu tersebut adalah 565,2 cm kuadrat. Jawabannya C. Jadi untuk soal-soal yang berikutnya akan kita bahas pada video-video yang berikutnya, karena untuk membahas soal-soal ini butuh waktu ya. Jika ada semua soal yang mau kita bahas nanti videonya terlalu panjang, mungkin adik-adik akan bosan dengan video yang terlalu panjang. Jadi untuk soal-soal yang berikutnya kita lanjut pada video-video yang berikutnya. Jadi adik-adik jangan lupa subscribe dan tunggu video kami yang berikutnya. Oke adik-adik, semoga informasi singkat kali ini dapat membantu adik-adik dalam menghadapi persiapan KSN Matematika SMP. Semoga bermanfaat. Demikian video kita kali ini. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa pada video yang berikutnya. Jangan lupa like, share, dan subscribe channel